jumlah pasien sampai sekarang masih 10 orang totalnya, dan tidak ada kejadian luar biasa. Dan juga teman-teman siswa bisa melanjutkan intervensi sesuai dengan asuhan perawatan yang akan diberikan kepada pasien-pasien. Baik Pak, jadi masih ingat sama saya Pak? Saya perawat Elsa Pak. Jadi teman-teman, ini namanya Pak Anton. Pak Anton itu usianya 45 tahun nih Pak. Oh iya betul nih Pak. Jadi Pak Anton ini diagnosa medisnya itu DM tipe 2. Kemudian diagnosa keperawatnya itu nyeri akut sama gangguan integritas kulit sama risiko infeksi. Dimana kondisi umumnya Pak Anton ini sedang, tanda-tanda vitalnya juga normal. Pak Anton bagaimana? Masih terasa nyeri bagian kaki kita Pak? Oh iya masih nyeri nih Pak. Kemudian tadi itu sudah dilakukan ganti perban pada luka Pak Anton. Itu terdapat pus pada lukanya dan lukanya ini masih basah. Tanda-tanda vital Pak Anton ini normal. Kemudian terdapat juga, kemudian telah dilakukan tindakan itu monitoring DDS telah dilakukan, kemudian pemantauan tanda infeksi. Kemudian tadi juga itu sudah dilakukan perawatan luka nih Pak. Bagaimana sekarang Pak dirasa setelah dilakukan perawatan luka? Terasa nyaman nih Pak karena sudah tidak basah di balutan tadi. Jadi kemudian juga sudah diedukasi diet teratur gula sudah diberikan. Kemudian pemberian insulin 10 unit sesuai anjuran dari dokter. Kemudian ini kondisi terakhirnya Pak Anton itu tadi setelah dilakukan ganti balutan itu lukanya ini masih basah dan terdapat pus. Kemudian gula darahnya ini masih tinggi. Kemudian nyerinya juga masih dirasa Pak. Ya masih dirasa nyerinya. Jadi rekomendasi untuk perawat shift sore itu lanjutkan monitoring gula darah sewaktu pada Pak Anton, kemudian observasi tanda-tanda infeksi dan observasi balutannya, jangan sampai nanti balutannya sudah basah. Kemudian kolaborasi dengan dokter kalau memang terdapat tanda-tanda infeksi. Jadi mungkin itu saja laporan dari shift pagi ke sore untuk Pak Anton. Mana ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, karena kami sudah selesai, kami permisi dulu ya Pak. Baik, pagi Gina. Jadi teman-teman, ini namanya Gina. Gina ini berusia 18 tahun, dimana diagnosanya itu yaitu asma bronkial. Nah, kemarin itu diagnosa yang didapatkan itu yaitu bersihan jalan nafasnya tidak efektif. Jadi mungkin teman-teman shift sore bisa pantau frekuensi napasnya dan penggunaan otot bantu nafasnya setiap 2 jam. Juga evaluasi karakteristik sputumnya setelah di nebulizer. Nah, ingatkan juga kembali teknik batuk efektif. Nah, gini juga masih ditahu juga batuk efektifnya bagaimana kemarin diajarkan. Nah, pastikan juga jadwal nebulizernya itu untuk shift sore itu bisa jam 2 atau jam 6 terlaksana tepat waktu. Nah, selain itu juga ini Gina ini ansietas, jadi harus dipantau kecemasannya. Gina masih sering rasa cemas? Oh iya, nanti teman-teman bisa pantau cemasnya. Juga bisa diajarkan teknik relaksasi napas dalam. Juga teman-teman bisa laporkan ke DPJP jika gelisahnya berkurang meski sesaknya mulai teratasi. Mungkin itu saja. Apakah Gina ada keluhan tambahan? Atau teman-teman masih ada pertanyaan terkait keluhan Gina? Oke, baik Pak, selamat siang. Betul dengan Pak Jonathan? Oke, baik teman-teman. Jadi ini Pak Jonathan ya. Usianya 35 tahun, sudah dirawat di hari ketiga, di mana Pak Jonathan ini diagnosa medisnya dia fraktur femur sinistra ya. Kemudian Pak Jonathan bagaimana Pak keadaannya sekarang? Oke, jadi Bapak Jonathan ini masih mengeluh nyeri ya Pak ya? Tapi skala nyerinya sudah berkurang atau masih sama seperti
tadi pagi. Oh iya, masih sama ya Pak ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya itu ada nyeri akut, ada gangguan mobilitas fisik dan juga resiko disfungsi neurovaskular perifer. Nah, untuk nyerinya, Bapak masih merasakan nyeri ya Pak Jonathan ya? Oke, masih. Jadi untuk teman-teman perawat sebentar yang melanjutkan shift, jika Bapak Jonathan masih merasa nyeri, bisa berikan analgetik atau Bapak bisa lakukan relaksasi nafas dalam untuk nyerinya Bapak. Bapak sudah diajarkan ya sama perawat sebelumnya? Oke, sudah. Kemudian kalau untuk gangguan mobilitas fisiknya, tolong untuk perawat selanjutnya untuk ajarkan Bapak untuk selalu menggerakkan jari-jari kakinya ya, agar kaki Bapak yang fraktur tidak mengalami kekakuan sendi. Dan kemudian untuk diagnosa resiko disfungsi neurovaskular, teman-teman perawat bisa pantau sirkulasi perifernya. Kemudian selalu evaluasi ekstremitas dan pemantauan 5P ya. Dan kemudian untuk nyerinya Bapak bisa selalu dievaluasi, karena Bapak Jonathan ini masih sampai sekarang di hari ketiga masih mengeluhkan nyeri. Bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Bagaimana teman-teman perawat? Ada yang bertanya? Jelas. Kalau begitu, sebentar ada pertukaran. Ini saya diganti oleh shift selanjutnya ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu kami pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu, saya perawat yang bertugas di pagi. Ini ada teman-teman saya yang akan melanjutkan shift. Bagaimana kondisi Ibu? Oh iya. Ini ada Ibu Diana, umurnya 55 tahun. Terus diagnosa medisnya itu stroke hemoragik. Lama dirawatnya Ibu Diana itu sudah 6 hari. Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Tadi malam sempat ada penurunan kesadaran, tapi sekarang sudah membaik ya. Lalu tanda-tanda vitalnya Ibu Diana itu harus selalu diawasi ya, karena sempat naik juga pada malam hari itu naik sampai 160. Mungkin sistemnya selalu diawasi tanda-tanda vitalnya, terutama tekanan darahnya. Nah, untuk shift selanjutnya itu mungkin bisa dibantu Ibu Diana untuk selalu berganti tempat atau duduk misalnya, karena Ibu Diana itu punya risiko diabetes. Lalu juga karena Ibu Diana ini sebutkannya nggak bisa bergerak, mungkin bisa dipasang side railnya kalau Ibu Diana sudah mau baling. Lalu selanjutnya ini karena Ibu Diana juga ada kayak jadwal pada fisioterapi, mungkin perawat selanjutnya bisa diingatkan karena hari ini ada jadwal fisioterapinya Ibu Diana. Tanya saja keluarganya kalau ada jadwalnya. Terus mungkin perawat selanjutnya juga bisa edukasi keluarganya tentang bagaimana Ibu Diana ini bisa digerakkan sedikit tangannya, kakinya, atau mungkin bisa dianjurkan duduk juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin perawat selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ini sudah jelas. Ibu ada yang ditanyakan? Baik, ini sudah tidak ada. Kami permisi ya Bu. Baik, assalamualaikum, selamat siang Ibu. Benar dengan Ibu Fira di. Jadi teman-teman, ini adalah Ibu Fira. Jadi Ibu Fira ini diagnosa medisnya itu ada CKD stage 5 dan sudah dirawat di hari ke-5 nih Bu. Jadi Ibu Fira ini dia mengeluh sempat sesak dan juga cepat lelah nih Bu. Apakah sekarang sesaknya Ibu sudah mulai berkurang atau masih sesak? Sudah mulai berkurang nih. Jadi alhamdulillah juga tanda-tanda vitalnya Ibu Fira ini sudah mulai membaik dari yang sebelumnya. Nah, untuk diagnosa keperawatannya Ibu Fira ini ada gangguan pertukaran gas. Jadi kita tadi sudah melakukan monitor saturasi oksigennya, terus juga sudah dilakukan monitor pernafasan dan juga sudah dengan tanda-tanda distress nafasnya. Jadi teman-teman shift sore minta tolong untuk dilanjutkan terapi oksigennya, terus juga
lanjutkan untuk ajarkan Ibu Vira untuk melakukan napas dalam, dan juga kita lakukan kolaborasi pelaksanaan hemodialisis sesuai dengan jadwalnya. Terus Ibu Vira ini juga ada toleransi aktivitas. Jadi kita perlu untuk melakukan monitor respon tubuh terhadap aktivitasnya Ibu Vira. Terus kita juga perlu untuk membantu aktivitas ringannya, dan juga perlu untuk membantu penuhi kebutuhannya Ibu Vira. Terus kita juga perlu untuk menganjurkan teknik hemat energi kepada Ibu Vira, dan juga melakukan kolaborasi pemberian nutrisi diet kepada Ibu Vira. Mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman siswa apakah ada pertanyaan? Itu saja. Terima kasih Ibu. Kita permisi dulu. Selamat siang Bapak, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah masih merasakan nyeri bekas operasinya Pak? Ya, baik teman-teman, jadi ini Pak Chandra. Pak Chandra ini diagnosa medisnya post-op appendicitis hari pertama. Nah, tadi pagi jam 9 sudah diberikan ketorolac, dan skala nyerinya juga sudah berturun ya Pak. Ya. Tadi juga Pak Chandra sudah belajar duduk di tepi tempat tidur dan bahkan sudah tidak merasakan pusing. Balutan lukanya juga tadi sudah dicek dan masih bersih, tidak ada tanda-tanda rembesan keluar. Kemudian untuk teman-teman nanti sore bisa dibantu Pak Chandra untuk latihan jalan pelan-pelan di sekitar tempat tidur. Untuk obat anti nyerinya juga bisa diberikan lagi nanti sore. Mungkin itu saja dari teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Bapak ada yang ingin tanyakan? Ya, kalau gitu Pak, kami pamit dulu ya. 3. Permisi Ibu. Baik, saya perawat yang bertugas untuk shift pagi tadi, dan nanti ada teman saya untuk yang menunjukkan shift sore. Jadi saya akan menjelaskan kondisi terkait kondisinya Ibu kepada shift sore ya Bu. Jadi di sini Ibu ada Ibu Bunga dengan 62 tahun. Untuk diagnosa medisnya itu congestive heart failure atau gagal jantung kongestif, dan untuk diagnosa keperawatannya itu penurunan curah jantung. Nah, untuk keadaan umumnya tuh dia tampak lemas terutama saat beraktivitas. Jadi Bu kalau saat beraktivitas masih harus lemas Ki. Oh iya, baik. Nah, untuk tekanan TTV-nya itu, tekanan darahnya itu normal, tadinya normal, dan suhunya juga normal. Tapi dia tuh masih tampak sesak karena respiratory rate-nya itu 24 kali per menit. Nah, untuk yang sudah dilakukan itu dari pagi itu kita sudah memonitor TTV-nya tiap 4 jam. Kita juga memantau irama jantungnya dan menghitung balance cairannya. Kemudian kita juga memberikan proses inhaler agar ibunya itu tidak sesak juga itu. Nah, untuk edukasinya itu kita edukasikan keluarga itu untuk membatasi minumnya dan memberikan diet rendah garam. Dan untuk kolaborasinya itu bisa kolaborasi dengan dokter untuk injeksi obat furosemidnya dan obat oral dioksinnya. Nah, untuk perawat-perawat shift selanjutnya itu bisa lebih prioritaskan untuk monitor sesak dan balance cairannya. Jadi pantau ketat frekuensi nafasnya dan saturasi O2-nya, terutama saat pasien di sekat varet. Kemudian observasi juga jumlah urinnya. Kemudian pertahankan posisi tidurnya itu dengan kepalanya lebih tinggi supaya pasien tidak sesak, dan bantu juga pemenuhan kebutuhan dasarnya di tempat tidur agar pasien itu tidak kelelahan, karena kan tadi ibunya ini kelelahan kalau bergerak terlalu banyak. Nah, kemudian itu ingatkan juga keluarganya, jadi ibu itu tidak boleh minum terlalu banyak, ada jatahnya ya Bu. Kemudian itu lanjutkan pemberian obatnya juga. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau Ibu ada yang mau kita tambahkan mungkin kondisi kita Ibu yang shift sore? Oh ya, baik. Kalau begitu kita permisi dulu ya Bu. Semoga cepat sembuh Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, jadi hari ini kita akan sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu kita akan membagi pasien sesuai dengan jumlah kita hari ini. Nah, hari ini itu pada shift kali ini kita berjumlah 5 orang dan terdapat 10 pasien. Jadi langsung kita lakukan saja pembagiannya ya.
Nah, untuk nurse Abida akan menangani 2 pasien dengan kondisi partial care dan minimal care. Dan untuk nurse Rani akan menangani 2 pasien juga dengan kondisi partial care dan minimal care. Kemudian nurse Atira akan menangani 2 pasien juga dengan kondisi partial care dan partial care. Dan nurse Elsa akan menangani 2 pasien juga dengan kondisi total care dan minimal care. Dan untuk saya sendiri juga akan menangani 2 pasien dengan kondisi minimal care dan total care. Bagaimana dengan pembagian tanda? Apa sudah disepakati? Oke, baik. Kalau begitu nanti kita kumpul lagi di sini untuk post conference jam 8 malam ya. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di akhir shift. Jadi sebelum kita pulang kita melakukan post conference dulu. Nah untuk hari ini saya menangani pasien dengan nama Bapak Anton. Nah diagnosanya itu diabetes mellitus dan lupus PD. Sesuai dengan arahan intervensi dari shift pagi tadi, telah dilakukan pengecekan gula darah secara berkala, kemudian juga telah dilakukan pemastian bahwa luka balutannya itu kering dan hasil yang didapatkan itu dari semua intervensi itu hasilnya sama membaik. Mungkin bagaimana dengan nurse Akila? Baik, nurse. Jadi untuk pasien yang saya tangani itu ada Nyonya Ilda dengan diagnosa medisnya itu pneumonia. Jadi sesuai dengan arahan shift pagi tadi, jadi Nyonya Ilda ini diberikan edukasi fisioterapi dada, monitor pernapasannya serta pemberian analgetik. Bagaimana dengan Serani? Oke, nurse. Jadi saya tuh menangani pasien Pak Eko dengan diagnosa medisnya itu hipertermia. Shift pagi tadi telah melakukan intervensi sesuai rencana keperawatan pada Bapak Eko, meliputi monitoring suhu dan cairan, pemberian kompres hangat, edukasi, peningkatan asupan cairan, serta kolaborasi terapi. Jadi saat ini saya melaporkan kondisi terbaru Bapak Eko itu di mana kondisi umumnya itu masih sedang, namun menunjukkan perbaikan dan keluhannya itu mulai berkurang dan pasien juga tetap dalam pemantauan lanjutan. Bagaimana dengan nurse Abida? Baik, tadi saya sudah melakukan pengkajian keperawatan kepada Bapak Rahmat. Yang sudah saya lakukan itu, saya sudah mengkaji skala nyeri yang pasien merasakan, kemudian sudah monitoring CRT pada pasien dan mengedukasi tentang posisi tidur pasien agar terasa lebih nyaman. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Terima kasih atas kerja semua. Sekarang kita akan mempersiapkan laporan untuk shift malam.